Biasanya cuma kayak gini doang, bos. Nggak bisa ada pandemi. Salam sehat kaya luar biasa. Oke Bu, kami sangat berbahagia sekali Ibu bisa mampir di Sekretariat Perkumpulan Petani Panelis Singaraja Bali yang kita berkembang menjadi Perkumpulan Petani Panelis seluruh Bali. Ibu mohon perkenalkan nama dan lembaga dan apa kesan dan pesan Ibu ketika sampai di tempat kami di Desa Ambengan, Kecamatan Sukusade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Silakan Bu. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Elvisa Fitri Iriani. Saat ini saya Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat yang ada di Bogor. Jadi pertama kami datang ke Singaraja ini, termasuk ke Desa Ambengan ini, kami melihat pertanaman vanili yang dikelola oleh Perhimpunan Petani Vanili seluruh Bali. Itu sangat baik sekali, pertumbuhannya sangat optimal, dan kami tentunya sangat bahagia karena ini merupakan varietas unggul yang dilepas oleh Balitro, yaitu Vania 1. Kalau Bapak dan Ibu bisa melihat di sini pertumbuhannya sangat baik, buahnya juga sangat banyak. Nah, bisa dibayangkan mungkin oleh Bapak dan Ibu semua berapa kira-kira rupiah yang bisa dihasilkan dari tanaman vanili ini. Dan kami dari Balitro tentunya sangat bangga, sangat bahagia, dan mudah-mudahan apa yang sudah dihasilkan oleh Perhimpunan Petani Vanili seluruh Bali ini bisa ditularkan kepada seluruh petani yang ada di Indonesia. Oke Bu, terima kasih atas kunjungannya. Oke. Ya, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Iwayan Rinaya DSW. Saya adalah seorang petani paneli dari Singaraja Bali, tepatnya di Desa Ambengan, Kecamatan Sukusade, Kabupaten Buleleng. Tentu pada hari ini saya merasa berbahagia dan merasa berbangga ketika saya menjadi pencinta penghobi tanaman paneli dikunjungi oleh Ibu Kepala dari Balitro. Nah, tentu sedikit bisa saya sampaikan varietas yang kita kembangkan di Provinsi Bali ini adalah varietas Pania 1. Tentu Pania 1 ini adalah, kalau menurut kami, pengalaman kami sebagai petani, adalah menghasilkan produk mungkin lebih banyak dari varietas lain. Karena dari pengalaman kami, Pania 1 itu identik dengan tandan buah paneli kita itu adalah ganda, di mana hasil daripada produksi buah paneli itu tentu juga lebih banyak dari varietas lainnya. Dan kita juga di Bali tahun lalu, kita dari Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali yang sekarang berkembang menjadi Perkumpulan Petani Paneli seluruh Bali, sudah kita tes kadar panelinya, ternyata masuk di 3,34. Ini kan sangat luar biasa ketika kita ketahui bersama bahwa kadar paneli dunia itu hanya di kisaran 2, sekian. Nah, mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga juga menjadi inspirasi bagi petani lain, dan tentu kami di sini sangat terbatas sekali. Bimbingan dan binaan kami tentu adalah merupakan harapan yang besar bagi kami sebagai petani, sehingga kami menjadi petani-petani yang sukses kaya luar biasa. Tentu juga sharing santai dan lain sebagainya. Kami tetap harapkan bagi yang menjadi champion di komoditi panel ini, tentu bagikanlah ilmu Anda kepada saya tentunya, dan bagi teman-teman yang ada di komunitas kami, karena dengan berbagilah kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan.
sehebat apapun, setinggi apapun ilmu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak diamkan, tidak Bapak bagikan, tentu tidak juga akan memberi donasi surga ketika Bapak berpulang. Tapi ketika Bapak mau membagikan kepada petani-petani, terutama bagi generasi muda, khususnya juga yang ada di Bali, bukan di seluruh Indonesia, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Kita negara agraris, jangan sampai menangis di negara agraris. Tentu kita cetaklah petani-petani muda, tentunya dengan petani mau melakukan, tentu akan mendapatkan hasil dari apa yang mereka lakukan. Jadilah leader-leadernya tanaman, kita juga akan digaji oleh tanaman itu sendiri. Salam sehat kaya luar biasa, terima kasih. Sukses. Ini kan seling satu. Kawayan yang sering itu YouTube tuh suka Saya begini langsung aja. Nggak. Biasanya dia pakai ini. Iya. Pakai udah. Ya, ini Bapak mohon ya dikoreksi. Ini kita. Yang ininya Pak Wawan sama Pak Rudi, Pak. Iya. Kalau saya dulu 3 tahun yang lalu sharing sama Pak Rudi Ginting, Ibu. Oh, PPVI. Iya. Gitu. Kalau ini bagian dari PPVI? Enggak, kita sudah legal dari 2 tahun yang lalu, kita sudah sahkan Kemenkumham. Kita sudah ya. PSB Ya, PPVSB, Perkumpulan Petani Panelis Seluruh Bali. Jadi itu di luar PPVI ya? Di luar kita. Tahunnya Pak Ginting juga pesan ke kita kan Iya. berapa tuh 100.000. Iya. Katanya dia mau bagiin anggotanya. Iya. Ya, Bapak termasuk. Nah, sekarang Bu Endang kan punya yang baru tuh Pak, yang Iya. baru kemarin dilepas. Iya, ya, itu yang nanti mau. Kalau saya kan alor sudah dikirimin, Arigata sudah mulai ada. Kita semua koleksi yang ada dari pondok saya. Oh. Nah, ininya ya plasma ya. Iya, iya. Ya, Sofania sama Hipania yang baru. Iya, iya. Dan memang sekarang lagi uji apa namanya untuk PVT ya, perlindungan varietas. Nah, mudah-mudahan tahun depan sudah. Ini 2 tahun lagi ya. Nanti minta ke Bu Endang aja yang baru Bu. Bu Endang varietas Kalau baru. saya mau coba yang baru itu kalau di Bali gimana? Nah, itu kan? Bilang Bu Iya. Endang. Difotoin nanti diliatin Bu Endang tuh kalau di kebunnya Pak Wayan bagus tumbuhnya. Nah, Iya, kan itu kan kita bisa gini. promosiin. Tapi teman-teman di luar Bali, wah mantap-mantap juga saya. Aduh, geleng-geleng kepala. Sulawesi Utara. Iya, Manado kan. Iya, Sulawesi Utara itu yang lumayan bagus. Bali. Sekarang Banyuwangi ya. Iya, kan di situ Bono. Gimana itu? Bondowoso ya. Bondowoso. Baru kan Pak Rudi baru nanam setahun yang lalu. Itu ambil benih kita itu. Cuman itu dari yang kecil tadi. Langsung tanam ya? Apanya? Langsung tanam karena melimpah benihnya Pak Wahyu. Enggak gini, Pak. Enggak satu-satu gaya Bu Endang. Saya apa namanya? Kalau saya sarankan ke petani, Iya. habis setek enggak tanam dulu. Kita biarkan seminggu baru tanam. Itu kalau pengalaman kami. Dan kadang di bibit kami itu langsung keluar 2 tunas, Pak. 2 tunas dia dengan sulur-sulur 1 meter itu. berapa meter Pak Wayan? Ini jaraknya Sana? ke sana 1 meter, satu yang ke sini 25 kali ya. satu. Ini berapa umurnya? 1 tahun semua. Iya. Dari 2 meter Pak? Enggak, 1 meter. 1 meter. Sama dengan ini ya? Iya, ini penyulaman baru. Baru berapa bulan ya, Pak ya? Kalau nggak salah 3 bulan ini. Selang-seling pantesan banyak yang baru ya Pak ya? Iya. Selang-seling. Iya. Ini isi, ini kosong, ini isi, ini kosong tadinya. Yang mana? Yang ini ada baru 1 atau 3 kali. Ya, putaran. Karena kita mau biar tetap seperti ini dia. Kalau padat sekali nanti tidak berbuah dia, Pak. Pengalaman saya. Kalau segini kan sirkulasi udara biasa kan, bisa ya. Setahun yang udah berbuah yang ini Pak? Enggak, di tempat lain. Ada nama yang sudah 2 meter saya tanam. Oh, Itu ada di YouTube saya sama orang Iya, tua. iya. Itu saya tanam. Dan kalau ibu dan bapak nanti tahu bahwa apa yang saya katakan itu apa adanya, nanti di Facebook saya lengkap. Kegiatan setiap hari saya pasti di share di Facebook. Dan kalau saya bilang tanaman umur 1 tahun, bisa di scroll nanti ke bawah, pasti ketemu 1 tahun kalau yang saya sampaikan. Karena kalau saya buat YouTube itu apa yang saya lakukan itu saya langsung dokumentasikan.
Buah normal ya? Ya syukurlah normal Pak. Per pohonnya. Kalau ya Dapat berapa? ya dapat lah. Kilo basah. Nanti mungkin saya ajak nanti tanaman yang pania satu di sebelah rumah, tapi itu di konvensional ya, yang ada di YouTube saya, yang buahnya mungkin setengah kilo atau 1 kilo lah. Nanti kita ajak sana mampir ya Bu ya. Biar nanti ada lah. Sabut kelapanya apa dicampur atau? Enggak, kita kok asli. Kita komunitas ada yang punya gini ya. Limbah kelapa Iya, ya, kulit iya, kelapa itu yang diproses ya. Pupuk cair pakai apa Mas? Kita pakai guano. Guano yang Ya. pupuk cairnya juga. Yang pupuk termasuk cairnya untuk ya. ininya juga ya. Bawahnya juga padat guano kan. Hmm. Kita di PMK, teman kita di PT Bos Agung Weda, dia punya usahanya. Ya. Ya. Ada apa nama pupuknya Pak? Guano. Guano. Iya. PK-nya tinggi. Iya. Itu. Pantesan batang-batangnya gede, hijau. Masa di Jawa ada? Kalah Pak, Ada. kalah. Hah? Kalah. Udah lihat beberapa kebun kantor aja sendiri kalah tuh. Ini yang ini Pak, yang bosnya nih. Ini kira-kira tahan berapa lama Wayan? Ini dari pengalaman kami itu kalau yang pipanya nanti yang justru nanti ketika akar sudah banyak Pak ya. Iya. Ini lama Pak, kita bisa puluhan tahun Pak. Karena koko fiber ini dipegang sama akarnya paneli. Dibuat gitu dia ya. Ya, artinya Yang penting nggak ada yang investasi jatuhin dia ya. masih- Iya. teman saya jelek ininya jadi langsung karatan jebol. Ini Pak tergantung daripada serabutnya itu yang beda. Mungkin karena banyak kokopitnya, serbuknya yang banyak. Sehingga dia Bukan jadi seratnya iya ya. bukan seratnya. Kita kan pakai seratnya. Sama itu tadi Pak, si apa nggak dihilangin Apa? Setaninnya. taninnya. Ya kita harus rendam siram Iya, dulu makanya ya. itu yang mungkin kalau kita main langsung masukin aja. Taninya harus dihilangkan. Iya, taninya gitu. Kalau saya di rumah kan produksi media. Karena kalau di komunitas kami pakai shopnya itu harus pakai panca media, Bu. Itu media dari sekam bakar, ada kohe kambing, ada kokopit, dan juga kita pakai serbuk daun bambu. 5 itu. Itu 5 itu ya. Ya, saya Kenapa nggak saya sapi, lihat tuh di kambing? YouTube-nya Apa? Pak Wayan. Kenapa pemilihannya kambing nggak sapi? Kayak pengalaman saya kalau kita pakai kohe kotoran sapi ketika musim kemarau itu Pak ya, itu bukan keras lagi, dia jadi debu. Kalau disiramnya itu airnya di atas, itu dan lebih cepat busuk batang pengalaman kan. Itu Pak, kalau pakai kohe mungkin karena airnya ya bagus juga ya. Pakai kambing. Kalau pupuknya apa Pak? Daun atau gimana? Daun sama yang di padat. Yang dari ini nggak ada Pak. Apa? Pak, sistem irigasinya ini nggak ada. Oh ada, yang di pupuknya? sana ada ya. di Ada sana. pupuk juga. Iya. Kadang-kadang kita kan sekalian nyiram POC-nya pakai Sekalian ini, itu ya. Irigasi jadinya Iya. ya. Kalau di tempat yang di timur ya itu ya ada. Tapi udah mulai ada rusak karena angin ya. Kalau di tempat kami sudah pakai aplikasi. Nah, kita nyiram. Ya. Bisa otomatis pakai Ya. HP. Ya. Wah, sudah canggih. Pakai kontrol dong di sininya. Iya. Sensor. Iya. 4.0 itu. Iya. Kan kita kalau ini dah PMK ini keren memang. Waktu ini kan Pak Menteri di sini waktu kita Emang keren lah. bisa Siapa dulu? bisa minta gininya Bu ya. Ya. Ada di sini dek di foto. Endang itu ya udah usia lagi beliaunya. Wah. Dokter lah. Intinya seperti harus tetap pakai atal. Iya. Kalaupun dia biarkan secara alam, tetap seperti itu, tidak bisa melawan alam. Kita harus menyatu. Ya akalin dikit. Betul ya. Pakai itu monggo, apakah pakai sungkup plastik atau Iya. pakai UP monggo. Tapi ini intinya kalau lihat ini kan udah bagus Pak fisiknya. Dan psikologis mungkin Pak Rudi yang Ya, bicaranya ya, nanti. mungkin monggo. Saya Surabaya, Pulau Kalau menurut saya sih ini tinggal satu musim lagi. Jaya. Apa itu fisik sudah oke Pak. Oh, banyak. Mungkin gini yang saya belum Banyak ke sana banyak orang Bali mengerti itu tetangga saya. kenapa ini apa akar gantung itu dipotong Pak. Itu kan pelukaan. Gini untuk kita kan ini tanaman tanam sulur panjang Pak ya. Karena kita penyediaan nutrisi sudah ada di media di sana kan sudah ada beberapa akar gantung yang masuk juga ke ajar. Itu pertimbangan. Mungkin Untuk kalau menurut pengalaman kami untuk bagaimana perubahan dari yang generatif ke vegetatif. Iya.
Jadi gini yang artinya mungkin bagus Pak dengan apa dipotongnya, potongnya keluar apa Akar udara. akar udara. Cuma mungkin dengan adanya pelukan itu ada peluang penyakit Potensi masuk. ya. Nah, itu yang harus dicegah Pak. Ya, mungkin saya Mungkin sudah harus sarankan di saat musim hujan ini kita Ya. tidak melakukan pemotongan Betul. lagi. Nah, Karena ketika kita melakukan pemotongan itulah potensi yang mungkin Bapak perkirakan. Ya. Betul sekali, kita diingatkan kembali dan tentu kami terus harus didampingi dari hal-hal yang mungkin belum tepat Pak, ya. karena saya lihat ada Ya. ada 3 Ya, Pak. ya, Indikasi yang kena infeksi ya. Ya. Nanti Bapak juga nanti ya terus lakukan, kita kurangi pemotongan di musim hujan. Karena air masuk pada saat kita motongnya. Ibarat kita nanam paneli masih ada getahnya, kita tanam juga busuk juga ya. Betul. Kan gitu ya mungkin ya. Yang lainnya kira-kira Pak? Kayaknya udah bagus Pak. Bu Yayu ada masukan? Kalau misal potong dikasih ditutup vaselin gitu. Kalau menurut saya kita lebih baik kalau kita perlakukan tanaman secara alami. Mungkin kami itulah kelemahan kami sebagai petani autodidak. Karena kita melakukan hal-hal yang sifatnya mungkin secara logika kita melakukan misalnya dicet dan lain sebagainya. Justru kan ada zat yang mungkin tidak bagus untuk tanaman. Kalau menurut saya Pak, karena saya cenderung bagaimana melakukan tanaman itu sesuai dengan alamnya. Seperti kita manusia juga kalau kita dirubah begitu cepat kan juga tidak bagus ya Pak. Iya. Itu aja Bu. Nah maksudnya kalau habis pelukaan kalau ditutup vaselin kan sama kayak kita luka kasih yodium gitu. Iya. Ya mestinya kalau saya sih kan ada di YouTube saya untuk mengobati yang belum batang itu kena misalnya busuk sampai 50%. Iya. Itu saya memang obati dengan kunir, ada di YouTube saya setahun yang lalu. Kunyit ya. Ya, itu Kunyit saya kan tulis antibiotik ya. juga, Tapi gitu. ya kalau saya pakai kunyit Pak, saya iris, bersihin yang agak busuk itu. Langsung saya kayak karena saya ada kebiasaan juga memelihara ayam. Iya. Ayam kalau luka atau anjing itu saya kasih itu aja ya kering gitu. Mohon maaf ini saya tidak ada keteknologian yang modern ini saya lakukan. Itu teknologi Pak. Itu Ya, Teknologi. ya kali ya. Jadi kunyit itu sebenarnya antibiotik. Yang antibiotik kan pakai orang buat apa yodium apa namanya betadine itu kan? Saya itu pikirannya. Iya iya. Ya, artinya mungkin dari sini pelukaan alat yang digunakan pun juga. Nah itu harus steril sebenarnya ya. Mungkin itu juga. Mungkin perlu upaya sterilisasinya Iya. supaya benar-benar. Karena kalau kita di sini mangkasnya itu memang pakai cutter yang baru steril itu pakai. Pak Pawan ada masukan? Sudah dengan Pak Putu. Jadi sampaikan langsung. Langsung. Pak Suji ada saran? Justru kayaknya kita yang banyak Kita belajar. yang minta. Ya mungkin lah petani autodidak dan umur saya di antara. Bapak kan jam terbangnya Enggak gini Bu, saya itu kan kerjaan lain Ada. Fokus. ya fokus. makanya saya mau belajar sama Bapak.